Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya bernama Hafiz Prasetyo Adi, NIM 19423183 dari kelas Ekonomi Mikro Islam B. Ini menjelaskan tentang tugas UAS atau materi saya yang berjudul Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam. Nah, di sini saya mengambil dua jurnal yang berbeda. Jurnal satu yang berjudul Mekanisme Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam yang ditulis oleh Yeni Samri Juliati Nasution dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU Medan pada tahun 2018. Dan jurnal yang kedua berjudul Mekanisme Pasar dalam Islam yang ditulis oleh Ain Rahmi dari Fakultas Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan dari IAIN Pontianak pada tahun 2015. Nah, pertama kita masuk dari pengertian pasar. Pengertian pasar yang saya dapatkan dari jurnal 1, pasar itu dapat diartikan bertemunya permintaan dan penawaran atas satu macam barang atau jasa. Sedangkan yang saya dapatkan dari jurnal kedua, pasar itu adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi barang atau jasa. Masuk di pembahasan, saya dapatkan dari jurnal 1 banyak macam-macam pasar yang ada di dalam jurnal 1 tersebut. Pertama, pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar monopolitik, pasar oligopoli. Yang kami di jurnal 1 menjelaskan tentang distori pasar, rekayasa penawaran dan rekayasa permintaan. Dalam Islam, rekayasa penawaran lebih dikenal dengan ikhtikar, sedangkan rekayasa permintaan lebih dikenal dengan bai najasi. Kedua, tadlis atau penipuan. Macam-macam tadlis dalam transaksi ekonomi, ada tadlis kuantitas, tadlis dalam kualitas, tadlis dalam harga, tadlis dalam waktu penyerahan. Yang ketiga, jenis distorsi pasar yaitu takhrir. Takhrir sendiri itu artinya akibat bencana, bahaya, risiko, dan ketidakpastian. Atau bisa diartikan yaitu melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi dan mengambil risiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung risiko tanpa mengetahui persis apa akibat dari perbuatan tersebut. Adapun macam-macam tahrir. Nah, tahrir di sini dibagi menjadi tahrir dalam kualitas, tahrir dalam kuantitas, tahrir dalam harga, tahrir menyangkut waktu penyerahan. Yang kecil saya menjelaskan tentang regulasi harga. Regulasi harga merupakan pengaturan terhadap harga barang-barang yang dilakukan pemerintah. Nah, yang saya dapatkan dari pembahasan yang jurnal kedua, di situ terdapat hal mekanisme pasar dalam konsep Islam itu tercermin prinsip syariah dalam bentuk nilai-nilai yang secara umum dapat dibagi dalam dua perspektif, yaitu makro dan mikro. Nah, nilai syariah dalam perspektif mikro menekankan aspek tensidian, sikap amanah, sedangkan dalam perspektif makro, nilai-nilai syariah menekankan aspek distribusi, riba, dan kegiatan ekonomi yang tidak memberikan manfaat secara nyata kepada sistem perekonomian. Nah, yang kedua itu menjelaskan pemikiran para tokoh terhadap pasar dan harga persaingan sempurna. Yang pertama, dari tokoh Abu Yusuf mengatakan bahwa masyarakat luas memahami bahwa harga suatu barang hanya ditentukan oleh jumlah penawarannya. Sedangkan pendapat dari Ibnu Taimiyah, pasar yang ideal itu menurutnya adalah pasar bebas dalam bingkai nilai dan moralitas Islam. Dan yang terakhir, menurut Ibnu Khaldun, beliau itu menyatakan bahwa barang bisa menjadi dua kategori, yaitu barang pokok dan barang mewah. Sedangkan di pembahasan kedua juga tentang distorsi pasar. Penimbunan atau ikhtikar dilarang kita untuk melakukan ikhtikar karena menimbun barang. Kedua, penetapan harga atau tasyir. Itu adalah salah satu praktek yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Jadi riba itu sangat tidak diperbolehkan. Sangat mengecam keras pemakan riba dan menyebutnya sebagai penghuni neraka yang kekal selamanya di
transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Kelima, jual beli gohar. Suatu jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian, dan jual beli gohar dan tadlis sama-sama dilarang. Enam, tindakan melambungkan harga itu sangat tidak diperbolehkan juga karena Islam sangat tidak mentolerir semua tindakan yang akan melambungkan harga dengan zalim. Nah, yang saya dapatkan dari kedua jurnal tersebut ada beberapa kelebihan. Dari jurnal satu itu penjelasannya sudah banyak mewakili materi semua tentang mekanisme pasar dan struktur pasar Islam. Kedua, penjelasan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Dan yang ketiga, identitas jurnal juga sudah lengkap. Nah, yang dapat dari jurnal kedua, penjelasan itu sudah jelas dan mudah dipahami, bahasanya juga mudah dipahami, tulisannya sangat rapi. Sedangkan kekurangan yang saya dapatkan dari jurnal 1 dan jurnal 2, metode penelitian tidak ada, ukuran font dalam penulisan juga tidak konsisten. Sedangkan dari jurnal kedua, kekurangannya kurang dalam menuliskan identitas jurnal, dan juga metode penelitiannya tidak ada. Nah, yang saya dapatkan dari kesimpulan dari jurnal 1, konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas atau competition. Namun demikian, bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak, akan tetapi kebebasan dengan frame aturan syariah. Dan konsep yang menentukan bahwa pasar Islami harus bisa menjamin adanya kebebasan masuk atau keluarnya sebuah komoditas di pasar berikut. Nah, banyak perangkat-perangkat faktor produksinya. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin adanya pendistribusian kekuatan ekonomi dalam sebuah mekanisme yang proporsional. Agar pasar dapat berperan secara normal atau alamiah dan terjamin keberlangsungannya, nah, di mana struktur dan mekanisme pasar tersebut dapat terhindar dari perilaku-perilaku negatif para pelaku pasar. Dan ajaran Islam juga menawarkan aturan moral berbasis syariah yang melindungi setiap kepentingan pelaku pasar. Nah, sedangkan kesimpulan jurnal 2 yang saya dapatkan ini bahwa ekonomi Islam memandang bahwa pasar negara dan individu berada dalam keseimbangan, tidak boleh ada subordinat sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi, dan tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Nah, mekanisme pasar yang kita dapatkan dari agama Islam dapat dirujuk dari hadis Rasulullah SAW. Nah, dengan demikian jauh mendahului Barat dalam merumuskan konsep mekanisme pasar. Konsep mekanisme pasar dalam Islam selanjutnya dikembangkan secara ilmiah oleh para ulama sepanjang mulai dari Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan sebagainya. Para ulama tersebut telah membahas konsep mekanisme pasar secara komprehensif dan mereka telah membahas kekuatan supply dan demand. Kajian mereka juga telah sampai pada faktor-faktor yang mempengaruhi pasar tersebut. Nah, demikian dari saya. Mungkin cukup itu yang saya dapat jelaskan dari materi mekanisme pasar dalam perspektif Islam. Saya Hafiz Prasetyo mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.